Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Di antara metode ta'lim atau pengajaran adalah guru bertanya kepada murid. Ini adalah metode interaktif. Ketika guru melemparkan pertanyaan kepada murid-murid agar mereka menjawabi pertanyaan. Nah, metode interaktif ini adalah metode yang tujuannya agar menghilangkan kejenuhan di antara murid-murid. Kalau hanya guru yang berbicara ya, di depan kelas atau di pengajaran, maka guru akan membuat murid-muridnya menjadi bosan. Jadi murid-murid akan bosan kalau terlalu lama mendengarkan penjelasan guru. Maka di sana perlu adanya metode interaktif tanya jawab yang dilemparkan oleh guru kepada muridnya, ya, untuk memancing perhatian para murid dan juga agar membuka ruang berpikir untuk murid-murid, ya, dan juga membuka ruang nalar mereka agar mereka bisa memberikan jawaban sesuai dengan apa yang mereka pahami, ya, atas materi yang telah disampaikan kepada mereka. Nah, metode ini ternyata pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sering sekali ya Nabi menggunakan metode ini ketika memberikan pengajaran atau pelajaran kepada para sahabat. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan pelajaran yang sangat berharga sekali kepada seorang sahabat bernama Mu'ad ibn Jabal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah?" Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba-hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Jadi Allah punya hak agar dipenuhi oleh hamba-hambanya, dan juga hamba-hamba itu punya hak agar Allah Subhanahu wa taala penuhi hak mereka. Kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu karena tidak tahu, maka dia menjawab, wallahu a'lam, ya, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Subhanallah. Jadi ya kita juga sebagai guru, kalau ada murid yang menjawab tidak tahu, ya, dia mengatakan tidak tahu atau mengucapkan wallahu a'lam, maka jangan kita marahi, ya. Mungkin memang dia belum paham atau belum mengerti. Sebagaimana Nabi SAW ketika Mu'ad menjawab, ya, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui, ya, Rasulullah SAW tidak mencela Mu'ad, ya, tidak menghardik Mu'ad, ya. Gimana sih Mu'ad, kamu kok tidak tahu, misalkan seperti itu, tidak. Nah, kemudian Rasulullah SAW justru kemudian memberikan jawaban kepada Mu'ad. Ini loh jawabannya wahai Mu'ad, ya, jawabannya itu haqqullah 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Jadi hak Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan oleh hamba-hambanya, yaitu agar mereka beribadah menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi diesakan, ya, tauhid. Jadi mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah di dalam semua jenis ibadah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Tidak menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang paling benar, yang paling hak selain daripada hanya Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah adalah sesembahan yang batil, yang salah, ya, yang keliru, tidak benar. Kemudian wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adz wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Dan hak para hamba atas Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak akan mengazab siapapun hamba yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Jadi kalau seseorang dia selama hidupnya tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia menjaga tauhidnya, maka dia akan mendapatkan jaminan, ya, tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Allahu akbar. Ya, meskipun dia selama di dunia mungkin berbuat dosa ini dan itu, tetapi kalau dia menjaga tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjaga dirinya, ya, menjauhkan segala bentuk kesyirikan, maka dia akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak akan mengazabnya. Artinya dia nanti akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala selagi dia menjaga tauhidnya, akidahnya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tauhid itu memiliki keutamaan yang sangat besar sekali. Kalau kita menjaga tauhid ini,
ya, sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tauhid ini akan menyelamatkan kita kelak di akhirat. Meskipun kita selama hidup di dunia ini banyak berbuat dosa, tetapi kalau kita menjaga tauhid kita sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan bertauhid, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, maka tauhid ini akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bahwa kelak di akhirat ada satu orang yang disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian didatangkan kepadanya tis'ina sijilan. Didatangkan kepadanya 99 ember yang besar, yang mana besarnya itu atau lebarnya itu sejauh mata memandang. Subhanallah, 99, dan isinya itu dosa-dosa dia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, apakah engkau tahu ini semua? Nah, ini adalah dosa-dosa yang pernah engkau lakukan ketika engkau di dunia. Kemudian hamba ini tertunduk malu, dia mengakui dosa-dosanya. Ya Allah, betul, ini adalah dosa-dosaku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai hambaku, engkau melakukan begini. Kata hamba ini, ya betul ya Allah, aku melakukan dosa ini, dosa itu, maksiat ini, maksiat itu. Dia mengakui semuanya. Sampai kemudian dia menyangka bahwa dirinya akan binasa, bahwa dirinya akan dijebloskan ke dalam neraka. Tapi kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, sesungguhnya engkau memiliki satu kebaikan di sisi kami. Subhanallah. Ada kebaikan dia yang tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan itu, ya, dalam bentuk seperti kartu, ya, satu buah kartu yang mana di dalamnya tertulis la ilaha illallah. Ini adalah kebaikan engkau. Kemudian kata hamba ini, kata orang ini, ya Allah, bagaimana mungkin satu kartu kebaikan ini, ya, dalam bentuk kartu, di situ ada la ilaha illallah, ditimbang dengan 99 ember yang lebarnya ini sejauh mata memandang, bagaimana mungkin, ya, akan lebih berat satu kebaikan ini. Tapi kemudian ketika ditimbang, ternyata kalimat la ilaha illallah, ya, tauhid dia yang selama dia hidup dia jaga, ternyata itu lebih berat daripada semua dosa-dosanya, sehingga akhirnya Allah ampunkan dia dan Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu kebaikan yang lebih berat daripada la ilaha illallah, dan tidak ada yang bisa mengalahkan beratnya kalimat la ilaha illallah meskipun dosa-dosa, ya, yang begitu banyak. Maka kalimat la ilaha illallah ini menunjukkan, ya, suatu kebaikan yang besar yang ada pada seorang hamba. Maka ketika kita alhamdulillah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan dan akidah yang baik, yang benar, kita selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala selama hidup ini, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selagi kita menjauhkan diri daripada kesyirikan, maka insya Allah kita mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam hadis qudsi, ya, lau ataitani bi qurabil ardi khataya summa laqitani wa lam tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Kalau sekiranya engkau wahai hambaku datang kepadaku membawa sepenuh bumi dosa-dosa, subhanallah, sepenuh bumi dosa, bayangkan sebanyak apa dosa itu, sepenuh bumi dosa, tapi kemudian engkau mati menjumpaiku, ya, dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, kata Allah, selama hidup engkau menjaga tauhid, ya, tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, tidak berbuat syirik, sampai engkau mati menjumpaiku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa sepenuh bumi ampunan. Allah Akbar. Ini keutamaan tauhid yang sungguh sangat luar biasa. Maka mudah-mudahan kita semua, ya, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan untuk bisa menjaga akidah kita, akidah tauhid kita, sampai kelak kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan bertauhid, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Demikian, barakallahu fikum jami'an, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.